Langsung susunan teman-teman. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video selanjutnya, saya akan merekomendasikan sekaligus menjelaskan salah satu aplikasi yang bisa menambah penghasilan saya nih teman-teman. Langsung aja kita ke aplikasinya teman-teman. Aplikasinya itu adalah Binomo teman-teman. Nah, kita langsung lanjut saja masuk ke aplikasinya. Nah, ini saya sudah masuk teman-teman. Jadi ini saldo saya ada di 4.039.000 teman-teman. Saya akan coba invest di berapa ya? Coba kita invest di 500.000 aja teman-teman. Oke. Dan kita lihat dulu nih. Kayaknya ini saya turun aja deh. Nah, oke. Kita lihat, ini kayaknya turun nih. Turun ya, terus. Nah, oke, terus turun. Terus iya. Oke, tinggal beberapa detik lagi coy. Iya, turun terus. Iya. Oke teman-teman, tuh. Wow, saya berhasil profit di 910.000 nih teman-teman. Gila banget pokoknya teman-teman nih. Nah, ini dia teman-teman sejarah penarikan di Binomo saya nih teman-teman. Dan buat kalian yang pengen investasi di Binomo, minimal umur kalian tuh harus 18 tahun ke atas teman-teman. Dan kalau kalian pengen pakai kode promo, kalian bisa pakai kode promo saya nih teman-teman. Oke, langsung lanjut ke link deskripsi. Oke, mungkin segitu saja teman-teman. Lanjut ke video selanjutnya. Wow. Nah teman-teman, ini adalah ular kobra Jawa yang di video sebelumnya kita rescue di Jerami teman-teman. Aduh, udah banyak banget nih ular kobra yang kita rescue teman-teman. Nah, kalau ini kemarin kita dapatkan. Aduh. Nah, ini kita dapatkan kemarin di tumpukan Jerami teman-teman, di lokasi yang diberitakan oleh warga itu. Di situ banyak ular kobra Jawanya teman-teman. Cinglah tuh. Nah, jadi untuk kesempatan video kali ini saya akan kembali membahas salah satu efek atau dampak ketika tersembur oleh ular kobra Jawa ini teman-teman. Ini ularnya benar-benar beringas teman-teman. Kalau kemarin pas kita tangkap, mereka ini nggak terlalu agresif teman-teman. Udah dulu, diam dulu. Bisanya coy. Bening. Pas gitu. Woi. Dijeda dulu ya, heuy. Gak mau diem, heuy. Nah, diam dulu. Astagfirullah. Oke, nggak apa-apa lah. Jadi ini sebetulnya videonya kenapa saya buat kembali teman-teman tentang pembahasan si ular kobra Jawa ini. Yang pertama, saya mendapatkan chat dari salah satu rekan saya atau teman saya bahwasanya beliau mengalami luka yang diakibatkan oleh semburan dari si ular kobra Jawa ini teman-teman. Jadi lukanya ini benar-benar kayak ini teman-teman, ada gelembung di bagian tangannya atau di bagian jarinya. Nah, dan itu katanya awalnya itu gara-gara tersembur oleh ular kobra Jawa. Jadi kronologisnya itu beliau itu lagi bersihin atau lagi beres-beres lagi di pesawahan, dan tidak sengaja ekor ularnya itu tertarik sehingga yang pada akhirnya ularnya mungkin kaget terus nyembur teman-teman, yang pada akhirnya mengenai jari si korban tersebut. Lalu dampaknya ternyata di luar dugaan. Nah,
Kalau menurut saya pribadi itu sebetulnya bukan dampak dari si ular kobra, teman-teman. Bisa saja sih dari ular kobra, cuma kalau ada luka di bagian lengannya itu baru bisa dibuktikan, teman-teman. Tapi kalau misalnya tidak ada luka apa-apa, nah itu saya belum terlalu yakin lah, teman-teman, karena sejauh yang pernah saya bahas dan saya buktikan, dari ular kobra Jawa ini beberapa kali sempat menyembur mengenai beberapa bagian tubuh saya, terutama di muka, di tangan, di kaki. Nah, itu ketika menyembur tidak ada efek apa-apa. Nah, mungkin si korban ketika tersembur ular tersebut itu ada luka di bagian tangannya sehingga terjadi hal seperti itu, teman-teman. Nah, ini gambarnya seperti ini, teman-teman. Jadi kronologisnya ini korban tuh lagi bersihin pesawahan. Ini ularnya gak mau diem, weh. Padahal saya diem nih. Ini kemarin padahal ular ini, teman-teman, gak terlalu agresif, tapi sekarang gila banget. Oke, kita balik lagi, teman-teman. Jadi di beberapa video saya, nah ini video ini, teman-teman. Video ini saya bahas dulu ketika rescue ular juga, teman-teman. Dan itu saya bahasnya itu tentang tepat atau tidaknya si ular kobra Jawa tersebut menyembur kepada kita, teman-teman. Nah, ternyata memang benar-benar akurat ketika jarak di 1 meter pun bahkan lebih. Nah, itu dia bisa menyemprotkan bisanya ke area mata kita ini, teman-teman. Lalu setelah itu juga ada di video yang selanjutnya, teman-teman nih. Nah, kalau ini posisinya saya itu lagi ngambil ular kobra. Nah, terus posisinya karena saya keringetan, terus si ular tersebut nyembur ke dahi saya. Setelah itu turun keringat ke area mata saya, dan itulah yang membuat saya mengalami kesakitan yang sangat luar biasa, teman-teman. Jadi memang betul ketika tersembur itu pasti rasanya tuh akan panas, gatal, sekaligus sakit, teman-teman. Nah, jadi langkahnya itu sudah saya jelaskan dulu ya. Ketika tersembur oleh ular kobra Jawa ke area mata, jangan sekali-kali dikucek. Nah, jangan sekali-kali digosok, karena itulah yang akan mengakibatkan mata menjadi buta atau menjadi rabun, teman-teman. Cukup dengan dibilas atau dialiri saja dengan air yang mengalir. Cuman resikonya harus kuat nahan rasa sakit aja, teman-teman. Soalnya iya mah kudu make backsound sih, coy. Bisanya lihat. Cicing. Apa yang kompor gasnya sudah. Oh. Berarti tersembur bisa yang bening itu kan? Woi. Iya, nih tersembur sama bisa ini. Yang putih ini, coba kembali ya. Tuh, ini kan ada warna bening kayak air lah ya. Nah, jadi kalau kita ya, tuh itu ada ganggelo. Tuh lihat, teman-teman. Nah, jadi ini adalah cairannya. Sama halnya dengan air lah, teman-teman. Cuma bedanya ketika si cairan ini kena kulit kita dan mengering, ini tuh kayak lem, teman-teman. Jadi pantas ketika kena mata pun itu akan menjadi buta, teman-teman. Tuh lihat tuh. Coba kita ambil lagi sedikit. Tuh, jadi tangan saya jadi lengket. Tuh. Nah, ini bisa. Nah, posisinya ini tangan saya nih. Saya ambilkan pakai tangan. Ini nggak ada luka, nggak ada reaksi apapun sama sekali, teman-teman. Tuh. Wah, ini mah paling kobra paling edan, Berarti ada dua kemungkinannya. Ada luka dan bakteri itu. Betul. Logikanya gini aja, ketika di pesawahan terus banyak rumput-rumput liar, terus banyak lumpur,
itu kan bisa saja banyak bakteri, banyak kuman, sehingga bisa saja ketika ada salah satu jaringan kulit kita yang sedikit luka, terus bakteri tersebut masuk, nah itulah yang akan mengakibatkan luka seperti yang tadi digambar teman-teman. Jadi ini pandangan saya pribadi ya, pengalaman saya pribadi selama saya berhadapan dengan ular kobra Jawa, ketika menyembur ke area badan saya, mau itu tangan, kaki, muka, selama itu tidak ada luka, itu tidak terjadi masalah apa-apa teman-teman. Jadi ada juga sih sebetulnya beberapa komentar yang seperti itu, Bang, ketika tersembur ke area tangan, apakah itu akan menjadi berbahaya atau tidak? Nah, itu jawabannya tidak berbahaya teman-teman, terkecuali kalau ada luka yang serius. Dalam artian kalau lukanya itu benar-benar kayak belah, kalau misalnya luka sayat, nah seperti itu mungkin saja bisa terjadi teman-teman, karena saya belum membuktikannya secara langsung. Tapi kalau buat bisa, ini kan kita udah bikin konten ular kobra Jawa ini udah banyak teman-teman, mulai dari tes semburannya, terus tes racunnya, terus minum bisa ular juga sudah teman-teman, ular kobra nih, tapi najanya naja sumaterana. Nah itu sempat saya minum teman-teman, bahkan ketika saya minum pun logikanya ya katanya kan kalau misalnya bisa ular diminum katanya bisa mati dan lain sebagainya. Tidak juga teman-teman, ketika saya minum bisa ular kobra tersebut, yang saya rasakan hanya menderita bagian tenggorokan itu serasa kering teman-teman, kayak pengen minum aja terus gitu teman-teman, dan ya agak sedikit pusing aja juga teman-teman. Itu mungkin tergantung orangnya juga sih, kondisinya seperti apa, lalu mungkin karena apa di dalam tubuh sayanya mungkin sedang baik-baik saja, gak ada luka dan lain sebagainya, yang pada akhirnya ya cuma seperti itulah dampaknya teman-teman. Nah, jadi bagi rekan saya yang kemarin udah mengirimkan foto-foto tersebut, jadi kalau menurut saya pribadi itu mungkin karena bakteri atau kuman, tinggal dibersihkan saja teman-teman. Tinggal dibersihkan saja, bisa pakai cara obat-obatan dari dokter, bisa juga menggunakan obat-obatan tradisional. Kalau obat tradisional bisa pakai bawang putih ya, bisa pakai binahong, terus bisa pakai rempah-rempah lain lah, obat-obatan lain itu bisa teman-teman. Kalau saya pribadi sih biasanya pakai bawang putih atau bawang merah di blender, terus dibalurkan ke dianya. Nah, kalau saya pribadi seperti itu. Tapi kalau misalnya pakai medis atau obat-obatan, ya paling antiseptik, alkohol dan lain sebagainya teman-teman. Nah itu pandangan saya. Jadi korban tersebut hanya terkena infeksi atau bakteri saja teman-teman. Jadi gak ada, sekali lagi saya jelaskan, ketika tersembur ke tangan, yang seperti saya lakukan ini barusan, pegang bisa, ketika tidak ada luka, tidak terjadi apa-apa, asal cepat saja dicuci lah begitu teman-teman. Sorry nih, ularnya nggak mau diem, dia ini benar-benar luar biasa agresifnya. Kalau kemarin di video yang kita rescue-nya di alamnya, ini tuh ular tuh gak agresif sama sekali teman-teman. Agresif cuman gak bersuara seperti ini ya. Nah, coba kita ambil lagi nih. Tuh, lihat, lebih jelas lagi. Tuh. Atau kalau enggak gini aja nih kameramen, kita simpan ke sini nih, ke tangan saya nih. Ini bisanya ya. Jos tuh. Ini kan basah. Tuh. Gak ada reaksi sama sekali. Gitu. Jadi itu menambah sedikit penjelasan juga lah teman-teman tentang bisa ular kobra Jawa ini. Wow. Oke teman-teman, mungkin untuk video kali ini itu saja. Jadi kesimpulannya, ketika ular kobra Jawa menyembur kepada anggota tubuh kita, nah itu tidak akan terjadi masalah yang serius lah teman-teman. Terkecuali ya kalau misalnya ada luka yang parah, nah itu luka terbuka, nah mungkin ya teman-teman
bisa berdampak lain, karena saya belum membuktikannya secara langsung teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini itu saja. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya.